Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan malam hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini kita boleh ada. Dan saatnya kita akan beristirahat. Namun sebelum kita boleh beristirahat, kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sebelum kami masuk ke dalam peraduan istirahat kami yang ada, kami rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Boleh kami renungkan dalam kehidupan kami yang ada. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pengertian akan firman-Mu, sehingga setiap kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Bahkan kami percaya ketika firman Tuhan kami renungkan, kekuatan kuasa-Mu, kekuatan kasih-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang tidak mudah untuk kita jalani. Itu sebabnya dibutuhkan satu kekuatan dalam kehidupan kita. Saya pelajari bahwa kekuatan itu datangnya dari doa. Sehingga Yesus mengajarkan secara khusus metode yang tepat di dalam berdoa. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Mulai dari ayat yang ke-6, dari Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan metode yang tepat di dalam berdoa. Yang pertama adalah arah yang tepat. Doa seharusnya diarahkan kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar dengan menyapa Allah, Bapa kami yang di surga. Hanya Allah sajalah yang pantas menjadi sasaran doa kita. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan bahwa di dalam doa ada pujian dan ucapan syukur, di mana dikatakan dimuliakanlah namamu. Pujian yang menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu doa harus dibarengi dengan pujian untuk Allah. Yang selanjutnya, di dalam doa ada peduli pada kerajaan Allah. Itu sebabnya dalam doa Yesus mengajarkan akan tegaknya kerajaan Allah dan bukan kerajaan kita sendiri. Sehingga di dalam doa yang diajarkan, kerajaan-Mu datanglah. Juga doa harus berisi kerinduan agar kehendak Tuhan terjadi di bumi ini. Itu sebabnya di dalam doa yang Yesus ajarkan, kehendak-Mu lah
yang jadi. Lalu juga ada permintaan-permintaan kita yang kita ajukan. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, di mana Tuhan akan menjawab doa kita, bahkan dengan cara-cara yang sangat mengejutkan. Itu sebabnya di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita diajarkan untuk berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Juga di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, di mana kita harus mengakui dosa pribadi kita, sehingga Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan dosa kami, di mana kita harus berani mengakui dosa pribadi kita, bukan dosa orang lain. Dan juga akhirnya kita diajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Sebagaimana yang Yesus ajarkan bahwa seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus bersedia mengampuni kesalahan orang lain, terlepas dari apa yang mereka lakukan atau katakan kepada diri kita. Dan akhirnya, di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, mintalah bimbingan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya diajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan akhirnya, kita diajarkan untuk kita boleh melihat bagaimana janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, di mana kita juga diajarkan untuk senantiasa melihat apa yang menjadi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kembali kami boleh diingatkan untuk apa yang menjadi metode di dalam doa yang Tuhan ajarkan, bahwa kami harus berdoa dengan arah yang tepat, yaitu hanya kepadamu Allah Bapa kami di surga. Dan kami juga menaikkan pujian syukur kami dalam doa kami, serta kami tahu bahwa ada kerajaan Allah yang akan datang dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami berdoa, ada kerinduan yang besar untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur atas apa yang menjadi penyediaan Tuhan untuk makan dan minum kami yang dicukupkan Tuhan, seperti apa yang kami alami pada hari ini. Dan kami juga menyadari ada dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada orang lain. Itu sebabnya kami berkata, ampunilah kami akan dosa kami. Bahkan kami pun mengampuni segala kesalahan orang lain kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak membawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi Engkau senantiasa membimbing kami masuk dalam kemuliaan-Mu yang ada. Berkati Bapak Ibu Saudara yang ada, berkati dalam peristirahatan mereka, sehingga dalam kesempatan esok pagi kembali kami boleh beraktivitas, kami memiliki stamina yang sehat, kami boleh memiliki semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetaplah melekat bersama dengan Tuhan Yesus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.